Kemudian salah seorang sahabat menguatkan nyali keberanian pasukan Islam, bahwa kita berangkat dari Madinah, tujuannya adalah untuk berperang, mengikuti perintah Rasul. Kita tidak memerangi jumlah, tetapi kita memerangi mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan diri kita menjadi mulia. Dan mati syahid adalah mati yang mulia. Saudara-saudara, akhirnya Zaid bin Harithah ini menginstruksikan, serang saja mereka setelah sholat subuh. Ini pasukan sudah berhadapan-hadapan nih, 200.000 dengan 3.000. Setelah sholat subuh terjadi peperangan yang sangat sengit. Dan di peperangan pertama, mulai dari subuh sampai maghrib, nggak makan pasukan. Mereka sampai sholat pun di atas tunggangannya. Tidak ada yang berani lengah sedikit pun. Karena lengah sedikit saja, satu berhadapan dengan 70-80 orang itu akan mengakibatkan satu kematian. Terjadilah peperangan yang luar biasa dan bergelimpangan mayat dari musuh. Bukan puluhan tapi ratusan orang. Mereka sibuk akhirnya menyingkirkan jenazah-jenazahnya. Besoknya setelah subuh, perang lagi. Umat Islam menyerang. Mereka belum memiliki satu kesiapan. Akhirnya terjadi peperangan dari setelah subuh sampai maghrib. Begitu sampai 5 hari. 5 hari peperangan terjadi setelah sholat subuh sampai maghrib. Tapi anehnya tidak ada satupun di antara pasukan Islam yang gugur sebagai syahid. Ini suatu hal yang luar biasa. Sementara setiap peperangan itu ratusan pasukan musuh, mereka berguguran. Heraklius mempunyai satu inisiatif. Jadi waktu sahur nih, dia nyerang. Umat Islam belum siap. Majulah pasukan Islam, yang membawa bendera adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah akhirnya menjadi bidikan dan dia terkena tombak menghujam ke dalam dadanya. Dan dia wafat sebagai syahid. Kemudian setelah itu di samping kanannya itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, samping kirinya adalah Abdullah bin Rawaha. Sesuai dengan instruksi Rasulullah, maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Saudara-saudara, Ja'far bin Abi Thalib naik ke atas kuda, kemudian memegang bendera. Di sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah pedang. Terjadi pertempuran. Dan lebih fokus itu adalah mereka itu yang menyerbu apa? Menyerbu adalah orang yang memegang bendera. Sebab kalau bendera itu jatuh, berarti kalah sudah. Jadi itu fokus kepada Ja'far bin Abi Thalib. Pegang bendera di tangan kiri dan tangan kanan memegang pedang. Terus pertempuran. Akhirnya saudara-saudara, tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib putus ditebas oleh musuh. Kemudian dipindahkan, bendera tetap dipegang. Akhirnya tangan kanannya Ja'far bin Abi Thalib juga putus ditebas oleh pedang musuh. Akhirnya bendera itu ditaruh di dadanya. Terus maju meskipun kedua tangannya sudah terputus. Akhirnya dilempar dengan tombak dadanya, yang akhirnya dia wafat juga sebagai syahid. Ada yang menyaksikan bahwa seluruh badannya ini penuh dengan luka, tebasan pedang dan juga tombak. Kemudian beralih kepada Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pun juga di dalam pertempuran tersebut gugur sebagai syahid. Karena bendera ini sudah jatuh, dianggap kalah sudah. Takum pada saat itu tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan dan tidak ada pemimpin. Ada di antara sahabat yang sedang melambai-lambaikan bendera itu. Kemudian bendera itu akhirnya diberikan kepada Khalid bin Walid. Kata Khalid, saya tidak layak menjadi pemimpin. Antum yang lebih senior. Tidak, engkau adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin setelah saudara kita gugur. Khalid bin Walid ini memiliki ketangkasan di dalam berperang. Beliau kalau berperang itu tidak menggunakan satu pedang, 2 pedang sekaligus. Tangan kanan megang pedang, tangan kiri megang pedang. Karena ketangkasannya di dalam berperang ini, belum lagi mengendalikan kuda. Kudanya pun harus terlatih ini. Ke kanan, ke kiri, maju atau berhenti. Saudara-saudara, akhirnya dia berpikir, membuat taktik dan strategi. Kita mundur ke arah Madinah. Ini pasukan masih banyak. Yang gugur itu hanya beberapa orang saja. Kata Khalid bin Walid, kita ambil pelepah kurma.
Pasukan dibagi 50-50. Kalau 300 kurang dikit, itu berarti 50-50 menjadi 6 kelompok. Dan setiap kelompok itu mengambil pelepah korma. Sehingga apa? Debu itu berterbangan naik ke atas. Dikiranya ini adalah orang baru, bantuan pasukan dari Madinah yang diutus oleh Rasulullah SAW. Kelompok yang kedua begitu juga menyeret itu pelepah korma, sehingga debu luar biasa. Dan jalannya pun di zigzag, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Ini membuat mereka ciut. Yang 50 maju, tentara musuh nggak ada yang berani maju juga. Dikira karena banyak itu. Padahal hanya 50 orang. Berhadapan dengan 200.000. Itu luar biasa. Berhenti juga. Datang juga yang lainnya. Khalid bin Walid kemudian menginstruksikan juga semua pasukan harus ganti baju. Sehingga begitu debu itu menurun, ternyata wah, ini pasukan lain ini, padahal orangnya itu juga. Yang akhirnya mereka tidak berani, peperangannya pun tidak terjadi, dan mereka mengaku kalah, akhirnya pulang. Kembali saudara-saudara, kemenangan di pihak orang Islam. Setelah mendengar 3 orang panglima yang diutus oleh Rasulullah itu gugur sebagai syuhada, Rasulullah sangat sedih, terlihat wajahnya sangat duka. Kemudian Rasulullah berjalan menuju saudara sepupunya yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ditemui istrinya yang sedang membuat adonan dari terigu, menanti kehadiran suaminya pulang dari peperangan. Begitu juga dengan anaknya yang berlarian, yang masih kecil-kecil itu. Dia mengejar Rasulullah SAW, salaman satu persatu, sangat gembira. Istrinya yang bernama Asma, ya, istri daripada Ja'far bin Abi Thalib, melihat wajah Rasulullah SAW begitu duka. Apa yang terjadi? Disampaikanlah yang terjadi, bahwa Ja'far bin Abi Thalib gugur di dalam pertempuran. Dia menjadi syahid. Rasulullah berdoa, ya Allah, gantikanlah Ja'far bin Abi Thalib untuk sebagai suami terhadap Asma. Gantikanlah Ja'far bin Abi Thalib sebagai ayah dari anak-anaknya. Dan terus berdoa. Rasulullah SAW diperlihatkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib itu Allah berikan sayap. Tangannya yang terputus dua-duanya diganti dengan sayap, sedang terbang berada di dalam surga. Yang sayapnya itu penuh dengan bercak-bercak darah. Maka Ja'far bin Abi Thalib itu mendapatkan gelar At-Tayyar. Makamnya, alhamdulillah saya sudah sampai ke sana berziarah. Setelah dari Palestina saya ke Yordania. Di situ ada perkampungan Mu'tah. Itu ada beberapa titik makamnya itu. Ja'far bin Abi Thalib di sini, Zaid bin Harisah di sini, kemudian Abdullah bin Rawahah di sini. Di mana dia itu gugur, di situ dimakamkan. Di sampingnya ada masjid yang sangat megah, ya, di dekat dengan kuburan mereka bertiga, dikenal dengan Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar. Lalu apa yang dapat kita ambil hikmahnya, yang kira-kira dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari perang Mu'tah ini? Tentu saja bahwa satu kemungkaran yang batil akan lenyap ketika datangnya yang hak. Tetapi yang hak itu harus disuarakan. Yang hak itu harus diperjuangkan. Kalau tidak disuarakan dan tidak diperjuangkan, maka yang batil itu akan tetap dia eksis di tempatnya. Kita mempunyai satu keharusan yang menjadi mental pribadi setiap muslim, harus berani menyampaikan yang hak walaupun itu pahit. Harus berani memperjuangkan yang benar meskipun itu penuh dengan resiko. Kesabaran
dan keyakinan akan kekuatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang memohon, yang memperjuangkan kebenaran itu, mutlak itu akan diberikan sesuai dengan permintaannya. Sesuatu yang banyak tidak menjadi jaminan, pasukan yang banyak tidak menjadi jaminan akan menang dalam satu pertempuran. Perang Mu'tah menjadi bukti dan perang Badar juga menjadi saksi. Ketika kebenaran itu disuarakan, kemenangan akan Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja sejarah singkat, sebenarnya panjang, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.